Berlatar di Korea Selatan, cerita pun dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bundir. Lalu kita pun difokuskan dengan cewek yang melihat TKP. Cewek ini bernama Eun-yi. Sebagai seorang pengangguran, Eun-yi dan temannya bangun siang. Tapi hari itu Eun-yi akan menemui seseorang yang akan memberi Eun-yi pekerjaan. Eun-yi pun OTW ke lokasi pertemuan. Sesampainya di sana, Eun-yi akan diajak Cho ke tempat kerjanya. Dan singkat cerita, sampailah Eun-yi di rumah mewah bergaya mansion modern milik calon majikannya. Cho adalah seorang sesepuh pembantu di rumah itu. Cho sudah sangat dipercaya di dalam keluarga Kaebol, terutama oleh majikannya yang bernama Haira. Haira sangat senang saat melihat Eun-yi. Instingnya Haira mengatakan kalau Eun-yi adalah orang baik. Eun-yi pun diterima kerja jadi pengasuh sekaligus pembantu di rumah tersebut. 진짜 그러네요. Pulanglah anaknya Haira yang bernama Nami. Eun-yi pun langsung mengurusi Nami yang terlihat cuek saat melihat Eun-yi. Lalu makan malam dah tiba. Nami bilang kepada ibunya kalau ia menyukai Eun-yi. Lalu saat makan dah selesai, Cho menyuruh Eun-yi memakan makanan mewah sisanya Haira dan Nami. Begitulah kelakuan orang kaya. Makan satu piring aja udah kenyang sebenarnya, tapi malah mereka pesan puluhan piring kepada pembantu. Ujung-ujungnya nggak dimakan juga. Dan pulanglah Tuan Hon. Nami bilang kalau Eun-yi nantinya juga akan merawat adiknya selama 3 tahun, serta statusnya Eun-yi juga janda. Mendengar itu, Tuan Hon menyuruh Nami tidur. Ia juga menyuruh Mbok Cho mengambilkan anggur merah. Setelah itu, Hon pun ngasih senyum tipisnya kepada Eun-yi. Karena nggak enak ditatap majikannya, Eun-yi pun menemui Mbok Cho. Eun-yi yang akan mengantarkan minuman untuk Tuan Hon dan Nyonya Haira. Setelah itu, Eun-yi akan istirahat. Tapi baru aja ambruk, Nami menyuruh membuka pintu kamar separuh karena Nami takut tidur tanpa melihat siapapun. 일어나주세요. 됐어요. Dan esok paginya, Eun-yi disuruh mengantarkan minuman untuk Tuan Hon. Sampai sini Eun-yi masih baik-baik aja dan belum mendapatkan hal yang aneh. Lalu Hon pun berangkat kerja. Hon dan istrinya sangat romantis. Hon juga sangat dihormati oleh Haira. Sebelum berangkat, Haira selalu mengantar Hon sampai depan pintu. Lalu Haira pun dimandiin Eun-yi. Kemudian sore harinya, Eun-yi pun akan mencaduti kukunya Haira. Tapi mengingat kalau Hon akan pulang, Eun-yi pun disuruh membersihkan bak mandi lebih dulu. Eun-yi langsung melakukannya. Ia membersihkan bak mandi itu sampai bersih. Dan benar saja, saat Hon akan mandi, ia melihat kemolekannya Eun-yi. Esok harinya, Hon pun libur kerja. Ia mengajak Haira dan Nami berlibur ke sebuah villa. Tak lupa, Eun-yi pun juga diajak untuk mengurus Nami. Eun-yi pun sangat senang, apalagi saat ia bisa renang di villa mewah itu secara gratis. Dini harinya saat Nami dan Haira udah tidur, Tuan Hon tiba-tiba datang ke kamarnya Eun-yi. Eun-yi yang sedang nonton film pun kaget. Tuan Hon memberikan minuman mahal untuk Eun-yi. Lalu tanpa berlama-lama mereka pun langsung ngusluk-ngusluk. Dan pulanglah mereka semua. Saat sampai di rumah, Eun-yi mulai merasa agak lain. Di depannya Haira ia tersenyum, tapi di belakang Haira, Eun-yi jadi nggak menyukai Haira. Meskipun begitu,
Tapi Eunyi harus tetap profesional dalam bekerja. Ia tetap menemani Haira yoga supaya nanti proses persalinannya Haira lancar tanpa sesar. Lalu ia membacakan dongeng untuk Nami. Nami udah menganggap Eunyi sebagai ibunya sendiri. 들한테 예의 바르게 대하라고요. 네, 아가씨. Dan malamnya saat Hon udah pulang, Hon memberikan amplop kepada Cho. Eunyi mengambilkannya, tapi Cho malah mulai sewot terhadap Eunyi. Dini harinya, Cho sengaja belum tidur. Ia mengikuti langkah kakinya Tuan Hon. Firasatnya Cho benar. Cho melihat Hon dan Eunyi yang sedang nganu sampai keluar di dalam. 괜찮니? Dan esok harinya saat Eunyi mengantarkan minuman, Tuan Hon memberikan amplop spesial untuk Eunyi. Lalu Eunyi seperti sangat senang saat mengelus perutnya Nyonya Haira. Eunyi seperti gak sabar pengen mengurus bayi itu. Cho yang melihat dan mendengar perkataannya Eunyi, ia pun merasakan suatu kepalsuan. 씩하다. Dan saat Cho mandi, Eunyi asik berak. Cho bilang kalau ia udah menghabiskan banyak waktu di rumah Tuan Hon. Ia udah mulai muak dan bosan dengan pekerjaannya. Cho juga mencoba memancing soal hubungannya Eunyi dan pacarnya. Tapi Eunyi bilang kalau ia masih janda jomblo halu. 저 이제 좋아해요. 치사하다고. 찾기가 어렵죠? Kemudian Cho pun menemui mertuanya Hon. Cho memberitahukan semuanya soal apa yang sudah terjadi antara Eunyi dan Hon. Meskipun begitu, namun Cho menyuruh untuk jangan mengapa-ngapakan Eunyi karena Eunyi sebenarnya adalah wanita yang baik dan tidak punya niat buruk terhadap keluarga Kaibol. Mertuanya Hon pun berterima kasih atas info itu. Ia memberikan uang sambil mengucapkan selamat karena anaknya Cho berhasil jadi jaksa. Cho pun membenarkan hal itu. Cho juga berdoa agar anaknya tidak seperti jaksa yang bilang gaji editor itu 0 rupiah. 이번에 검사 임용됐다면서. 당신 눈썰미야 내가 알지. 그래서 사모님 덕입니다. Di lain sisi, Eunyi ngajak temennya ziarah ke makam ibunya Eunyi. Eunyi membawa cek yang diberikan Hon kepadanya. Tapi, cek berisi uang lumayan banyak itu Eunyi berikan kepada temennya. Dari sini kita tahu kalau Eunyi bukanlah seorang wanita gila harta. 알지 않아. Lalu Eunyi kerja lagi. Saat ia sedang membersihkan lampu di lantai 2, ibunya Haira dengan sengaja berniat mencelakai Eunyi. Eunyi pun dirawat di rumah sakit. Eunyi hanya mengalami gagar otak ringan. Dan di lain sisi Haira sedang diberitahukan ibunya kalau Eunyi hamil anaknya Hon. Haira pun tak percaya dengan ibunya. 실수였어. 실수. 이밖에. Tiba-tiba telepon berdering. Cho mengabarkan kalau Eunyi hanya terluka ringan. Ibunya Haira pun kecewa. Terlebih lagi ia tidak mendapatkan kabar kalau Eunyi hamil apalagi keguguran. 조용히 깨끗이 해결해줄게. 알았어요. 가서 잘 달래주고. Dan esoknya Cho pun memberikan bunga sama uang titipan dari ibunya Haira. Cho menjelaskan kalau beginilah cara orang kaya menyelesaikan sebuah masalah. 자기도 알지? 내가 준 위로금. Dan sepulangnya Cho dari rumah sakit, ia dimarahin Haira karena Cho memberitahukan hubungannya Eunyi dan Hon kepada ibunya Haira. Haira bertanya-tanya, mengapa Cho tidak memberitahukan hal itu kepada Haira terlebih dahulu. 내 남편한테 생긴 일을 밖에다 먼저 조져. 다신 이런 실수 없을 거야. Dan pulanglah Hon ke rumah. Ia menanyakan di mana Eunyi. Cho takut mengatakan yang sesungguhnya karena di situ ada Haira. Cho pun hanya bilang kalau Eunyi sakit biasa dan besok akan bisa kembali ke rumah. Lalu Cho melampiaskan rasa muaknya terhadap keluarga Kaibol. 아줌마, 이 밤에?
Esok harinya Enyi pun akan kembali. Dokter memberikan info private, yaitu Enyi sudah hamil 4 minggu. Enyi menyimpan rapat info itu. Ia hanya menceritakan hal itu kepada sahabat terbaiknya. Enyi berpikir akan melakukan aborsi, tapi sahabatnya Enyi menyarankan agar Enyi berhenti kerja dan membesarkan bayi itu seorang diri terlebih dahulu supaya nyawanya Enyi aman. 뱃속에 있으니까 유산을 하든 어쨌든. Dan di lain sisi mertuanya Hon udah tahu Enyi hamil dari rumah sakit. Haira yang mendengar itu pun kecewa. 했어야 되는 건데. 아, 속상해. Lalu sampailah Enyi di rumah Tuan Hon. Mertuanya Hon nampak baik di depannya Enyi. Ia juga memberikan minuman untuk Enyi. Lalu Haira pun diberi nasihat oleh ibunya. Jangan sampai Haira sedih dan membenci Hon. Menurut ibunya Haira, ini semua salahnya Enyi. Begitulah jika menantu kaya, dia akan disanjung-sanjung meskipun ia salah. Akan tetapi jika Hon miskin, pasti Hon udah dicaci maki oleh mertuanya. 머리 조아리잖아. 바람 같은 거 마음대로 피라 그래. 야, Dini harinya Haira terbakar emosi. Ia membawa tongkat golf ke depan kamarnya Enyi. Tapi Haira pun gak jadi melakukannya karena Cho berada di depan kamar. Dan di esok harinya Enyi bercerita kalau semalam ia merasakan ketakutan. Tapi Enyi gak mimpi buruk. Enyi juga meminta saran, apakah sebaiknya Enyi berhenti kerja atau tidak. Cho yang peduli dengan keselamatannya Enyi, ia langsung menyuruh Enyi pergi meninggalkan rumah ini. 나가 그럼 당장. 그냥 사라져. Di lain sisi, Haira pun akan mengokekan jika Enyi pergi. Tapi ibunya yang licik berpendapat kalau suatu saat nanti Enyi bisa kembali lagi dengan anaknya Hon, itu akan menghambat warisan anak-anaknya Haira. Menurut ibunya Haira, Enyi harus menggugurkan kandungan itu terlebih dahulu. Lalu masuklah Enyi dan Cho. Haira langsung main tangan terhadap Enyi. Enyi pun meminta maaf kepada Haira, tapi Haira tidak akan menerima maaf sebelum Enyi menggugurkan kandungannya. Ditambah lagi ibunya Haira yang bilang kalau proses pengguguran itu cukup mudah, kayak motong kista doang. 됐습니다. 전 나가보겠습니다. 며칠 여행은 야, 그냥 떼면 되는 그냥 혹 같은 거야. Haira dan ibunya pun berdiskusi. Haira yakin kalau Enyi tidak akan mau menggugurkan bayinya, yang dimana Enyi sedang disalahkan oleh Cho. Di awal Cho udah nyuruh Enyi untuk pergi diam-diam, tapi Enyi malah sok-sokan berpamitan kepada majikan gak ada akhlak kayak mereka berdua. 없다 싶으면 더 내라 그래. 낼 거야. 죄송한 게 아니고. Dan datanglah Nami yang mengatakan suatu rahasia. Nami jujur kalau pada saat itu neneknya Nami sengaja mendorong Enyi. Enyi meyakinkan Nami kalau itu cuma kecelakaan tak disengaja. Tapi Nami tetap kekeh kalau neneknya lah yang dengan sengaja hendak menyakiti Enyi. 제가 봤어요. 형하고. Lalu esoknya Nami berpamitan karena ia akan pergi dengan ibunya. Enyi juga bilang kalau tak lama lagi Nami akan dapat pengasuh baru. Nami langsung sedih karena Nami sudah sangat sayang kepada Enyi. Tapi Enyi pun mengatakan alasannya, yaitu Enyi sedang hamil dan akan mengasuh bayinya sendiri. Dari sinilah Enyi meneguhkan hatinya. Dan saat Nami dan Haira udah pergi, Enyi menemui Mbok Cho. Enyi memutuskan tidak akan menggugurkan kandungannya. Mbok Cho pun langsung semangat. 저요. 이 아이 낳을 거예요. Lalu singkat cerita, Haira dan Nami udah sampai di rumah ibunya cukup lama. Hon juga akan menginap di sana. Tapi saat mencium Haira, Haira malah menggigit Hon.
Hon pun langsung pulang ke rumah. Dan beberapa jam kemudian saat Hon akan mandi, ternyata Enyi sedang mandi santai. Hon kebingungan dengan tingkah lakunya Enyi. Enyi pun jujur kalau ia sedang hamil anaknya Hon. Ia sudah ditampar dengan keras dan ditawari $1.000 untuk menggugurkan janinnya. Kini tanpa Enyi sadari, ia sudah minum obat yang diberikan menantunya Hon. Perut Enyi pun sakit. Setelah Hon udah tahu semuanya, Hon berjanji kalau ia akan membesarkan bayi itu bareng Enyi. Bagaimanapun juga itu adalah anaknya Hon. Enyi pun berterima kasih. Lalu Hon memanggil mertuanya datang ke rumah. Hon langsung sangat kecewa dan marah-marah kepada mertuanya yang sudah berusaha membunuh anaknya Hon. Hon melarang mertuanya meracuni Enyi lagi. Hon menegaskan jika mertuanya mencoba menggugurkan anak itu lagi, maka Hon gak segan-segan mengambil tindakan terhadap mertuanya tersebut. 누가 감히 내 애한테 졌습니까? Lalu tanpa sepengetahuan dari Hon, kondisinya Enyi makin parah gara-gara racun yang ia minum di awal. Kandungannya Enyi pun terpaksa digugurkan. Setelah itu, Chow menduga kalau yang meracuni Enyi adalah Haira. Tapi Enyi yakin kalau yang meracuninya adalah neneknya Nami. Racun itu diminum saat Enyi baru aja pulang dari rumah sakit. Enyi yakin pelakunya neneknya Nami karena dialah yang dengan sengaja menjatuhkan Enyi dari lantai 2. Masalahnya adalah di awal Enyi nggak tahu kalau dirinya hamil. Dan Enyi nggak tahu kalau neneknya Nami sejahat itu. Seketika Chow bilang kalau ia sudah tahu dari awal semua kejadian di rumah itu, Chow mengetahuinya. Seketika Enyi pun paham kalau Chow lah yang membocorkan hubungan terlarangnya Enyi dan Hon. Chow pun sangat meminta maaf. Ia memberikan uang pribadinya untuk Enyi. Chow nyuruh Enyi untuk pergi menjauh supaya Enyi nggak dilukain para majikannya. Tapi Enyi nggak mau. Enyi akan balas dendam. 이거 갖고 가서 나도 좀 내야겠다고요. Dan beberapa minggu kemudian setelah anak kembarnya lahir, Tuan Hon minta jatah kepada Haira. Ia pengen punya anak lagi dari Haira, tapi Haira nggak mau. Haira merasa kalau Hon udah kotor. Hon pun milih ke ruang anak kembarnya. Tak disangka Enyi udah berada di situ. Hon pun meminta agar Enyi tidak melukai bayinya. Enyi pun memberikan bayi kembar itu, lalu Enyi pun bersembunyi. Haira dan Hon pun mulai khawatir dengan keberadaan penyusup Enyi. Mereka nyuruh Chow nyari Enyi lalu mengusir Enyi. Tapi Chow udah nggak mau diatur oleh majikan yang nggak punya akhlak. Chow pun memutuskan berhenti kerja. 알겠습니다. 이 집 나갑니다. 지금 접들 하세요. 난 안 하니까. Lalu datanglah Enyi dari lantai 2. Nami pun menyambut Enyi dengan baik. Bahkan Nami menanyakan bagaimana kondisi kandungannya Enyi. Enyi pun bilang kalau ia sudah keguguran. Chow yang melihat Enyi, ia pun mengajak Enyi pergi bersamanya. Tapi Enyi nggak bisa melakukannya. Enyi nggak bisa melupakan kejadian di rumah Hon. Ia pun milih bundir di depan mereka. Beberapa tahun kemudian, Hon dan Haira sudah melupakan apa yang sudah terjadi. Mereka pun hidup bahagia bareng anak-anak mereka. Dan begitulah ending dari film ini. Terkadang kekayaan membuatmu semena-mena terhadap orang miskin. Apapun akan dilakukan orang kaya asalkan misi mereka terselesaikan. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa uang adalah sebuah power. See you and thank you.